Shalom, saudaraku, oma opa yang tiangkung. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan usia lanjut, baik secara online. Gak apa-apa, walaupun pandemi belum berlalu, tapi Natal tetap di hati. Bapak Ibu, saudaraku, hari ini adalah hari yang spesial ya. Betul, Bu. Sangat spesial karena hari ini penuh sukacita tentunya. Yes. Bukan hanya buat kita di sini, tapi buat semua yang hadir dan menyaksikan ini tentunya. Yes. Oke, Bu. Ya. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari saya mengajak saudara semua yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, menyaksikan tayangan ini. Kita mengagungkan nama Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku. Tuhan, karena begitu besar kasih Allah pada kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih dan puji syukur kalau hari ini kami masih boleh dipertemukan dan kami masih boleh merayakan Natal bersama
anggota GUL GKI Peterongan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Sungguh begitu besar kasih-Mu pada kami, sehingga Engkau mau dan rela untuk hadir menyelamatkan kami. Dan Natal ini adalah hari yang luar biasa bagi kami, karena kami merasakan bahwa sampai saat ini Tuhan masih menyertai kami. Pimpin acara ini dari awal hingga akhir, juga untuk firman Tuhan yang akan ditaburkan bagi kami semua. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Luar biasa ya, kasih Tuhan. Iya Bu, betul. Sekalipun pandemi belum selesai, tapi Natal tetap masih kita bisa rayakan. Amin Bu. Ya. Kesukaan bagi dunia, karena Yesus lahir untuk kita semua. Ya, mari kita pujikan bersama-sama ya. Kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia, Tuhan sudah datang. Di hatimu kepadanya, nyanyi sekalian Allah, nyanyi sekalian Allah, nyanyi sekalian Allah. Kesukaan bagi dunia, Kristus jadi Raja. Surga bumi dan isinya, nyanyi bersoraklah, nyanyi bersoraklah, nyanyi bersoraklah. Ya, bagaimana Bu Andreas? Kelihatannya hari ini ada yang spesial. Betul sekali. Ya. Ya, kayaknya ada yang ingin mempersembahkan pujian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan di hari Natal yang berbahagia ini. Betul Bu. Dan Kita sambut dan kita dengarkan bersama vokal group double quartet Sinta and Friend. Keren. Oke. Yesus telah datang memberi sukacita, Alfa Omega dan Firman
makhluknya, juru selamatmu hanyalah Dia. Pintu hatimu bukakan segera, lihat mahkotamu sudah sedia. Yesus telah datang, pahlawan mulia. Tiba saatnya kita menenangkan hati, membuka telinga kita. Ya, kita akan mendengarkan Untuk firman Tuhan. firman tentunya. Tuhan. Ya. Siapa pengkhotbah hari ini? Nah, siapa Bu? Kira-kira Bu? Kita undang. Oke Bu. Siapa? Pak Andreas Gunawan. Kami persilakan tanpa mengurangi rasa hormat tentunya bisa hadir di sini. Yes. Ya, tapi tentunya kita mau wawancara dikit ya. Pak Pendeta, Ya. Pak Pendeta. Keliru Pak, sini dulu Pak. Ya. Maaf Pak ya. Sebelumnya ini saya pengen tahu nih Pak. Sampai sekarang ini usia Bapak berapa sih Pak? Usia saya 72 tahun. Wow, 72 tahun. Luar biasa. Masih berkarya. Ya. Tapi kayaknya semangatnya 27 dia. Luar biasa Ya. Pak Pendeta. Iya, memang Bapak Ibu sekalian, usia bukan menunjukkan bahwa kita itu semakin tua semakin lemah, Yes. ya. Tetapi justru karena kita anak-anak Tuhan, Tuhan memberkati kita, Tuhan memberi semangat buat kita. Oke, kita dengarkan firman-Nya ya. Baik. Terima kasih Pak Silakan. Andreas. Banyak orang mengatakan usia 72 itu luar biasa. Tapi saya bukan luar biasa, justru biasa di luar. Karena kalau pagi saya jam 9 pasti sudah tidak di rumah. Kita akan datang ke orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan doa, sampai siang nanti baru pulang. Biasa di luar. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hati kami terbuka untuk Engkau di hari Natal yang berbahagia ini. Sekarang kami mohon hikmat Tuhan dan pimpinan Roh Kudus agar kami mengerti firman-Mu dan berikan juga kepada kami kuasa untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pembacaan firman Tuhan akan saya ambil dari kitab Injil Lukas pasalnya yang kedua. Lukas 2. Kita baca, kita ikuti pembacaannya dari ayat 15 sampai ayat ke-20. Lukas 2 ayat 15 sampai 20. Begini bunyinya. Lukas 2 mulai ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Tema Natal Komisi Usia Lanjut tahun ini adalah Kristus lahir, hidupku menjadi baru. Kristus lahir, hidupku menjadi baru. Saudara pernah bertanya dalam hati, mengapa Tuhan itu memakai cara yang beda untuk memberitahukan tentang kelahirannya ke dunia? Untuk para gembala, Tuhan mengutus seorang malaikat. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Tetapi untuk orang Majus,
Tuhan memakai sebuah bintang sebagai penunjuk jalan, pergi ke Bethlehem. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami sudah melihat bintangnya di timur. Bintangnya itu bintang Tuhan, saudara. Jadi kalau gembala-gembala itu diberitahu melalui bintang, bagi mereka sudah biasa. Karena setiap malam mereka melihat bintang. Tidak ada yang aneh, itu biasa. Tapi kalau orang Majus didatangi malaikat, bingung mereka ini siapa. Dan malaikat itu nggak boleh pulang, dipegang, terus diselidiki, makhluk apakah ini. Maka sebab itu Tuhan itu selalu memberikan yang tepat. Jadi cara Tuhan memberikan kelahiran itu, Tuhan Yesus itu benar-benar istimewa dan biasa. Sebab kalau yang sudah biasa itu tidak menarik. Kalau yang luar biasa dan istimewa itu unik, mendorong orang untuk mencari. Zaman sekarang ini, lihat warung-warung kopi itu. Zaman dulu ya warung kopi ya warung kopi. Sekarang kopi itu ada tambahnya, kopi sehati, ya, kopi dua hati, kopi cinta, kopi CLBK. CLBK tahu saudara? Cinta lama belum kelar, dikelarkan di hari tua, geger. Ya. Jadi kalau kita menyambut Natal, itu harusnya ada sesuatu yang baru. Demikian juga Bapak Ibu, Oma Opa, yang Tiangkung menyambut Natal itu ada yang baru. Buat saya kemarin berkunjung ke beberapa anggota jemaat lansia, saya menemukan yang baru, banyak yang baru. Apa yang baru? Kaget saya, loh wajahnya kok sudah tidak seperti 2 tahun yang lalu. Sudah putih semua, sudah tambah tua. Dan ada di antara mereka yang sakit. Ada di antara mereka yang sudah pikun. Bapak umurnya berapa? 400 tahun. 400 tahun, luar biasa. Jadi setiap perjumpaan seharusnya menimbulkan perubahan. Nah ini baru Natal. Perubahan apa yang terjadi dengan para gembala? Alkitab mengatakan gembala-gembala itu mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat itu sesuai dengan apa yang dikatakan malaikat. Nah saya akan memberikan 3 hal saja saudara. Apa yang seharusnya menjadi sesuatu yang baru setiap kali kita merayakan Natal? Yang pertama, orang yang dipilih Tuhan itu menjadi orang yang terhormat. Orang yang dipilih Tuhan itu menjadi orang terhormat. Para gembala itu termasuk orang pinggiran, orang marginal, dan orang yang tidak diperhitungkan. Kalau mereka tidak miskin, nggak mungkin akan jadi gembala. Karena hidup menjadi gembala itu susah. Sudah. Tiap malam berjaga dan menjadi pagar bagi domba-domba yang dipercayakan pada mereka. Belum mereka itu direndahkan sebagai orang kafir. Kenapa? Karena tidak pernah pergi ke bait Allah. Nah bagaimana pergi ke bait Allah? Mereka harus menjaga kawanan domba itu. Apalagi di malam hari, dari mangsa binatang buas. Jadi ketika mereka diberitahu, didatangi malaikat pada malam hari itu, mereka cepat-cepat berangkat. Cepat-cepat berangkat. Ya saudara, mereka tahu bahwa perjumpaan mereka dengan bayi Yesus itu pasti akan menimbulkan perubahan. Apa perubahannya? Yaitu mereka yang biasanya dihina itu, mereka akan menjadi orang yang terhormat. Terhormat loh. Sampai hari ini setiap kita merayakan Natal, pasti gembala-gembala itu pasti disebut-sebut walaupun tanpa nama. Perjumpaan Allah harus menimbulkan perubahan. Dari terhina menjadi terhormat. Dari tidak diperhitungkan menjadi terkenal namanya. Nah, kalau kita hari ini termasuk orang yang seperti itu, ya, orang-orang lanjut usia itu terus terang banyak yang menderita. Ya. Derita itu singkatan dari dilupakan. Ekonomi mulai redup. Riwayat tidak dikenal, ingin mati, Tuhan menjadi andalan.
anak-anak tidak memperhatikan, main HP. Nah, saudara, itu derita. Nah, di hari Natal ini mari kita jangan merasa diri aku menderita. Bapak, Ibu, Oma, Opa, yang Kong, yang Ti adalah orang-orang yang terhormat. Bukan hanya di depan manusia, di depan Tuhan. Coba baca Mazmur itu. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan semua orang yang dikasihnya. Apa saudara kalau nanti dipanggil Tuhan cuma digulundung ke, dibuntel? Tidak. Kita diberi pakaian yang rapi, ya seperti mau kondangan, walaupun sudah terbujur kaku. Nah, sampai di sini saya ingin tanya, Bapak, Ibu, Oma, Opa, yang Kong, yang Ti, merasa bangga tidak dipilih Tuhan menjadi orang Kristen? Jadi kalau Bapak, Ibu, Oma, Opa, yang Kong, yang Ti tidak merasa bangga jadi orang Kristen, pasti ada yang kurang imannya. Ya. Yang kedua, panggilan Tuhan itu jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Meremehkan itu artinya menganggap enteng, menganggap kecil, tidak perlu diperhatikan. Biar saja berlalu. Para gembala tidak seperti itu. Ayat firman Tuhan mengatakan apa? Mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Yusuf dan Maria dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Cepat-cepat berangkat, menjumpai, melihat. Buat mereka berita ini istimewa sekali. Tidak ada ragu-ragu mengatakan ini mimpi atau apa ya. Jangan-jangan kata-kata malaikat itu menipu. Malam-malam begini ngapain? Berangkat ke Bethlehem, besok aja dah. Pemikiran semacam itu tidak ada dalam diri mereka, para gembala. Hati mereka digerakkan, cepat-cepat ayo temui bayi Yesus. Nah, dalam banyak hal kita sering meremehkan panggilan Tuhan. Kalau hidup kita mau berubah, terus dekat dengan Tuhan. Jangan meremehkan Tuhan, sebab kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Meremehkan firman-Nya, meremehkan khotbah-khotbah yang didengar dari hamba-hamba Tuhan. Alah, ngomong aja gampang. Kita kadang-kadang meremehkan, saudara. Jangan meremehkan. Hidup ini hanya sekali, tapi panggilan Tuhan yang istimewa itu tidak akan datang dua kali. Kalau saudara tidak menggunakan kesempatan ini, hilang. Jangan sekali-kali meremehkan suara Tuhan, panggilan Tuhan, apapun yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Seorang anak Tuhan, ini kesaksian saudara, dia harus menentukan pilihan. Saya mendapatkan orang yang seiman atau yang tidak seiman. Nah, pilihannya dia itu jatuh yang tidak seiman. Karena dia berpikir, enggak apa-apa. Yang penting laki-laki. Loh, kok yang penting laki-laki? Ya. Yang penting dia bisa membahagiakan saya. Malah kadang-kadang berkhayal, nanti dia akan saya bawa kepada Tuhan. Ternyata kalah. Bukan orang itu berhasil membawa, malah dia dibawa ke sana. Ibunya belum lama telepon ke saya. Gimana Pak, anak saya itu? Ada apa Bu? Sudah 2 tahun minta Tuhan untuk dikaruniai anak, tapi belum Tuhan berikan. Nah, sudah periksa dokter kandungan? Sudah periksa laki-laki dan perempuan? Sudah periksa? Sudah. Semuanya baik. Semuanya baik. Ada apa di balik itu? Sampai Tuhan menutup kandungan anak perempuannya ini. Hati-hati, jangan menganggap enteng suara Tuhan, jangan menganggap enteng firman Tuhan. Yang terakhir, hidup baru itu mengalami sendiri, bukan hanya dengar dan lihat. Yang namanya hidup baru itu harus mengalami sendiri, jangan cuma dengar, lihat. Ada kesaksian didengar, ya. Sayang di antara kita ini kadang-kadang kalau disuruh kesaksian, coba di antara saudara siapa yang mau kesaksian? Begitu dengar kata-kata kesaksian, malah nunduk kepala. Dan saya bilang, ini kesaksian yang saya minta bukan saat teduh, malah diem aja lama. Ini saudara, kenapa kok tidak kesaksian?
Ya tidak punya bahan. Tidak punya bahan. Para gembala mereka mendengar dan melihat sendiri anak Allah yang lahir di palungan. Yusuf dan Maria heran. Kenapa para gembala itu bisa sampai ke sini loh? Kita tuh sudah tersembunyi, ngumpet di dalam kandang dan bayi Yesus di dalam palungan. Pernyataan para gembala itu yang didatangi malaikat itu ternyata mereka mengatakan, wah bener kok. Yang dikatakan malaikat itu tidak ngapusi, tidak bohong-bohongan. Mereka memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Hidup baru ditandai dengan dua kata, cocok dan benar. Apa yang dikatakan Tuhan dengan yang aku alami. Gembala-gembala itu mendengar, melihat sendiri bayi Yesus di palungan sesuai dengan yang dikatakan malaikat pada mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, di usia senja, di usia tua ini, kita jangan mau disebut hanya sebagai orang-orang yang sudah kenyang dengan asam dan garam sampai ususnya pedot. Ya kita harus kenyang juga firman Tuhan. Apakah saudara sudah banyak makan firman juga? Bukan cuma asam garam, firman dan pengalaman iman. Di hari tua ini kita makin banyak pengalaman iman atau kita sama sekali nol? Selalu ragu-ragu ini betul atau tidak? Ya. Wah ini kebetulan. Semua yang Tuhan lakukan malah dikatakan kebetulan. Saudara, kalau saudara-saudara bisa berkata, ya semua yang saya alami dari muda sampai tua ini cocok dan benar seperti yang dikatakan dalam Alkitab firman Tuhan. Nah itulah hidup baru. Baru karena apa? Karena Tuhan masuk dalam hidup saudara dan membuat saudara makin hari makin bertambah di dalam iman. Sampai akhirnya bisa berkata apa yang ditulis di dalam Alkitab itu benar ya dan amin. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara sampai hari ini tetap disertai Tuhan di hari tua, wah itu luar biasa. Hidup baru itu tidak cuma sekali. Hidup baru itu berkali-kali menurut saya. Karena setiap kali kita menemukan lagi, ini pertolongan Tuhan, ini pimpinan Tuhan, ini luar biasa yang saya alami. Banyak orang mungkin tidak mengalami, tapi karena saudara tiap-tiap hari dekat dengan Tuhan, saudara mengalami. Jadi Tuhan itu bicara kepada saudara dan saudara kenal ini suaranya Tuhan. Sama saja kalau saya menerima telepon, saya tidak tanya ibu siapa, bapak siapa, karena orang itu sering telepon saya. Jadi saya sudah kenal ini pasti suaranya bapak itu atau ibu itu. Kalau kita sering mendengar suara Tuhan tiap hari, maka hidup kita akan selalu baru. Selamat merayakan Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah diberitakan, kata-kata manusia berhenti sampai di sini, dan kami setelah mendengar firman Tuhan ini, kami rindu untuk terus berubah. Tiap hari berubah ke arah yang lebih baik, yang benar, yang kudus, yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap pendengar dan pemirsa yang menyaksikan siaran ini. Amin. Firman Tuhan sudah diberitakan Ya. bahwa Kristus lahir mengubah hidup kita. Amin. Amin. Luar biasa. Luar Kita biasa. harus berubah di dalam Tuhan. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku
Andreas, hari ini adalah hari yang luar biasa, ya, Yes. karena di sini juga ada acara-acara selanjutnya tentunya ya. Tentu. Ya, apa ini Bu? Nah, Kira-kira selanjutnya? saya mau tanya, saya dulu mendengar pada zaman saat pandemi tahun lalu ya, Iya, Bapak sekeluarga kena COVID, benarkah? betul. Tapi karena Bapak adalah anak Tuhan, namanya saja pikat berarti selamat. Amin. Ya, Tuhan sudah menyembuhkan Bapak Iya. bersama keluarga dan sekarang berada di tempat ini Iya. berubah sungguh. Betul. Ya, nah, Amin. kita akan bersama-sama menyaksikan kesaksian hidup, kesaksian pengalaman iman bersama Tuhan. Ada seorang ibu lanjut usia juga mengalami hal yang sama Wah. di tengah-tengah pandemi ini. Iya, siapa Bu? Siapakah dia? Ya, Mari kita saksikan. Panggil. Ya, oke. Mari kita saksikan bersama. Saudara-saudara, Bapak Ibu, Oma Opa yang Kong Yang Ti, kita akan menyaksikan talk show dan di sebelah saya telah hadir Ibu Mujianto. Nah, Ibu Mujianto akan memberikan kesaksiannya bagaimana di hari-hari yang telah lewat dia lalui dengan penuh berkat Tuhan. Nah, selamat siang Bu Mujianto. Selamat siang Pak Andreas. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, Ya. Ibu Mujianto sebagai orang beriman melihat pandemi corona ini sebagai apa sebenarnya? Apakah ini hukuman Tuhan atau ini sebetulnya ujian supaya kita tuh lulus dan meningkat lagi? Nah, silakan, gimana? Menurut saya ini adalah cara Tuhan untuk agar kita semua manusia itu lebih dekat dengan Tuhan. Dengan adanya pandemi ini, Tuhan itu mengubah pola hidup kita untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Tanpa memandang jabatan maupun usia, Tuhan menginginkan agar kita lebih bertanggung jawab dengan hidup yang kita alami saat ini. Untuk kita lebih dekat dengan Tuhan, untuk kita lebih mensyukuri apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Ya, selama pandemi corona ini terus terang saya ngeri. Karena apa? Ada banyak orang yang hari ini ada, besok sudah tidak ada. Dan khususnya orang-orang lansia yang dia juga mengalami penyakit penyerta, itu mudah sekali untuk terkena corona dan segera meninggalkan keluarganya. Nah, saya lihat Ibu Mujianto ini sampai hari ini tetap ada bersama-sama dengan kami. Rahasianya apa, Bu? Kok bisa bertahan itu loh? Atau Ibu pernah mengalami juga kena COVID? Enggak. Ya. Saya sangat mensyukuri hidup ini dan saya mendekatkan hidup, saya menyerahkan seluruh kehidupan saya ini di dalam pimpinan kasih Tuhan. Tapi selain itu saya juga sangat tertib di dalam menjaga protokol kesehatan. Selain saya berserah sepenuhnya kepada Tuhan, saya juga tertib dengan kesehatan, protokol kesehatan. Ya. Apa yang saya alami di dalam kehidupan ini, hari demi hari saya terus mensyukuri apapun yang ada. Dan saya percaya bahwa apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami itu adalah yang terbaik bagi kami. Nah, kita sebagai orang-orang usia lanjut, khususnya yang sudah berumur 60 lebih, 70, 80, itu kan dibatasi geraknya. Seperti katakanlah seperti pitik dikurungi itu. Nah, kegiatan Ibu Mujianto apa secara rohani, katakan demikian, atau kegiatan-kegiatan selama dikurung nggak boleh pergi-pergi itu loh? Dengan adanya pandemi ini, saya mengembangkan hobi saya. Wah, luar Jadi, biasa. saya di rumah di saat-saat senggang, saya berkebun.
saya menanam berbagai macam tanaman. Saya juga menyempatkan waktu untuk membuatkan baju untuk cucu-cucu saya, anak-anak saya. Selain itu, saya juga berusaha untuk mencari dari Google gitu ya, masakan-masakan yang saat ini lagi musim. Saya berusaha untuk memasak dan saya kirimkan pada keluarga-keluarga saya. Wah, luar biasa. Sehingga saya tidak merasa kesepian dan saya tidak merasa gimana ya, jadi tidak merasa bahwa pandemi ini telah mengurung saya, tidak. Tapi dengan saya menikmati semua itu, saya ingin agar di sisa hidup saya ini saya dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang saya kasihi. Itu saja. Ini yang namanya orang tua kreatif. Orang tua mencari orang tua. Loh, kok bisa? Bisa. Nah, tadi Bu Mujianto mengatakan mencari Google. Google itu kan sering dipanggil Mbah toh. Iya. Jadi Mbah Google toh. Iya. Nah, ini. Jadi Bu Mujianto ini selalu mencari Mbah Google. Bayangkan loh, Mbah cari Mbah. Ya, apa luar biasa itu. Itulah kita menjadi orang-orang percaya itu harusnya kreatif ya. Jangan menyerah pada keadaan. Dikurungi seperti PT, terus kemudian kita menyerah, ngelokro. Nah, itu malah akhirnya kita malah menimbulkan imun kita tidak naik, malah turun karena sedih dan sebagainya. Ya. Kalau Ibu Mujianto mendengar ada orang-orang yang dipanggil Tuhan, lalu akhirnya keluarganya itu ya kehilangan suami, istri atau anak, itu bagaimana perasaannya? Ya, yang pasti saya juga merasakan sedih. Tetapi saya berusaha untuk menghubungi teman atau kenalan saya yang saat itu mungkin orang yang dikasihinya sedang dipanggil Tuhan. Saya berusaha untuk menghibur mereka, tetapi melalui WA. Dan terkadang saya juga membuat masakan, mengirimkan pada mereka yang mungkin lagi kesepian atau lagi sedih gitu. Apa yang bisa saya lakukan, ya itu yang saya lakukan. Ya. Itu. Jadi tetap kita hidup berbagi walaupun kita tidak berhubungan secara dekat, tapi bisa dengan cara apapun, karena zaman ini kan sudah modern ya. Kita bisa melalui WA, melalui dengan cara yang bisa mengontak orang itu tanpa kita dekat. Nah, masih ada satu lagi yang saya mau tanya. Kalau nanti persekutuan usia lanjut ini sudah dibuka, kira-kira usul Ibu apa? Karena ini semuanya nanti akan berubah. Iya, karena saya juga merasakan bahwa usia saya juga makin hari makin tua. Kalau nanti saatnya persekutuan usia lanjut ini diadakan lagi, saya sangat mengharapkan bahwa ini perkumpulan usia lanjut ini dapat menjadi sebuah wadah bagi para lansia untuk kita di situ dapat saling berinteraksi, saling jumpa, dan karena kita para lansia itu kadang-kadang juga punya unek-unek, punya apa lah, di situ kita bisa saling jumpa, saling bertemu, saling istilahnya itu saya orang sharing, berbagi, begitulah. Jadi saya berharap agar nanti suatu saat apabila KUL ini kembali dibuka untuk bisa tatap muka, saya berharap bahwa ini adalah satu-satunya wadah yang sangat istimewa bagi para lansia untuk kita dapat saling berkumpul dan berinteraksi. Kalau soal rekreasi barang itu, berpergian barang itu, saya tidak terlalu memikirkan karena di usia yang makin lanjut itu sangat berbahaya juga. Karena kita rentan sekali dengan kondisi kesehatan kita, mudah jatuh, mudah apa gitu. Tapi paling enggak di situ kita bisa bertemu, kita bisa saling berbincang-bincang, bisa melepaskan semua
kerinduan kita dan keunek-unekan kita di rumah. Ya, Itu aja. betul. Jadi ketika saya dan tim itu mengunjungi beberapa anggota lansia yang dalam rangka Natal ini, kita melihat betapa sukacitanya mereka ketika kami berkunjung. Wajahnya begitu berubah, senang sekali kita datangi, apalagi kita bisa berbagi berkat dengan mereka. Dan ketika persekutuan yang berlangsung sebelum pandemi itu, kita saja sudah lihat persekutuan biasanya dimulai jam 9, tapi ada di antara mereka yang jam 7 sudah datang. Untuk apa? Ya hanya untuk ngomong-ngomong dengan sesamanya, ngobrol, mengeluarkan unek-unek selama di rumah. Jadi kita berharap sekali nanti setelah semuanya berjalan dengan lancar, ya datanglah. Jangan merasa enak neng omah karena sudah terbiasa selama pandemi hanya melihat di YouTube atau mendengar melalui radio. Jangan. Kalau bisa datang karena dengan berinteraksi kita bisa berbicara satu dengan yang lain, itu akan meringankan beban kita di hari tua. Tadi saya sudah katakan dalam khotbah, orang lanjut usia itu banyak deritanya. Makanya itu untuk mengurangi derita, kita kumpul, kita bersekutu, karena di sanalah Tuhan akan memberikan sukacita yang baru. Ya, itu saja Ibu Mujianto. Terima kasih untuk kembali. talk show siang hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Ya, Bu Andreas, tadi kita lihat bersama ya talk show yang begitu luar biasa, penuh dengan Ya. kesaksian hidup yang nyata, Betul. bahwa memang usia lanjut bukan suatu rintangan ataupun halangan. Amin. Ya, Tuhan senantiasa menyertainya dimanapun kita berada, dimanapun anak-anak Tuhan itu berada, karena begitu besar kasih Tuhan pada kita. Yes. Kita berada hampir di penghujung tahun 2021, saudaraku. Dan nanti segera kita akan memasuki tahun 2022. Saudaraku, jangan gentar dan khawatir. Sebab masa depan sungguh ada. Itu firman Tuhan mengatakannya demikian. Marilah kita menaruh masa depan di dalam rancangannya yang indah buat kita semua. Jangan melangkah di dalam keraguan atau ketakutan akan segala sesuatu yang mungkin akan terjadi. Tapi marilah kita memilih untuk mempercayakan hidup dan masa depan kita dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Ya, Ya, oke, betul. kita nyanyikan dengan mantap, dengan iman. Ku tahu siapa yang pimpin. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna menghadapi
Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera di hari Natal ini dan di tahun-tahun yang akan kami lalui. Amin. Selamat Natal tahun 2021 dan selamat memasuki tahun baru 2022.